Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tidak lupa kita berikan pada Allah Ta'ala. Tiap hari selalu bersyukur memuji pada Allah karena masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah yang lainnya sakit juga segera Allah sembuhkan. Karena Allah Maha Penyembuh, Dia yang memberikan sakit, dan Dia yang menyembuhkannya. Dengan bertawakal pada Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, insya Allah Allah akan memberikan solusi atas masalah termasuk sakit. Yang mulanya sakit, segera Allah sembuhkan. Sebab Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Baik penyakit hati yang ada dalam dada maupun penyakit fisik. Salawat dan salam semoga Allah kirimkan kepada Nabi Allah, junjungan alam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pun Nabi yang terakhir yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Seperti biasa, kembali saya menyampaikan Al-Quran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan masih dalam surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-25. Inna Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Di mana Allah SWT berfirman, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Shadaqallahul Adzim. Ini arti ayat 25 ayat dari surah Al-An'am. Dalam ayat ini ada beberapa hukum tajwid. Di antaranya disebut izhar, nun mati bertemu huruf H. Salah satu dari 6 huruf. H, kho, A, dan Ra. Dibaca izhar, jelas, seperti biasa. Wa minhum, nun ketemu H. Setelah itu, mim bertemu dengan mim. Nah, ini disebut idgham mimi, dibaca dengan dengung. Ada dua hukumnya dibaca dengung. Mim sukun bertemu huruf hijaiyah, yaitu mim bertemu mim, dan mim mati bertemu ba. Selain itu dibaca izhar syafawi. Wa minhum may yastami'u. Kemudian idgham diguna. Nun mati bertemu ya, salah satu dari 4 huruf. Ya, nun, mim, dan waw. Disingkat yanmu. May yastami'u ilaik. Nah, ini K-nya karena wakaf dimatikan. Dan kalau K mati ada sifat hamas, mengalir napas. Ilaik, ilaik. Ada napas. Kalau tangan di depan mulut terasa napas. Waja'alana ala qulubihim. Nah, ini mat tabi'i, alif di dalam fathah, dan juga ada waw sukun didahului dhammah, dibaca 2 harokat. Akinnatan, guna musyaddadah, ini cirinya nun atau mim bertasydid, dibaca dengan dengung. Akinnatan
ayyafqahuhu. Nah, kembali idgham bi gunnah dan ada mad tabi'i. Wa fi adzanihim. Nah, ini mad ya, dibaca 5 harokat dan disebut mad jaiz munfasil. Ini bisa terlihat setelah mad ada alif dalam 2 kata. Wa qara. Jadi ini adzanihim wa qara izhar. Lagi mim sukun bertemu wa izhar. Wa iyarau. Nah, kembali idgham bi gunnah. Ketemu ya, nun ketemu ya. Kul la ayatillah. Nah, ini ayatillah. Tulisannya ayatin la. Ini disebut idgham bila gunnah. La, tidak digabungkan. Ya, karena bertemu rumusnya 2 huruf, lainnya lam dan ro. Ini huruf lam. Ayatillah, ayatillah dibaca ayatillah yu'minu min. Ya, la matabi'i yu'minu no matabi'i iha matabi'i. Baca 2 harokat. La yu'minu biha 2 harokat. Kemudian hatta idza ja'uka. Ini lagi mat tabi'i ini dalam 2 kata, sedangkan mat tabi'i itu di idza 2 harokat idza. Nah, hatta ini mat jaiz munfasil ini karena dalam 2 kata. Hatta kata akhir kata pertama, idza awal kata kedua alif. Kemudian mat wajib. Kalau dalam 2 kata mat jaiz, dalam 1 kata mat wajib. Sama 5 harokat. Ja'uka liyujadilunaka. Nah, mat tabi'i lagi 2 harokat. Yaqulu mat tabi'i. Alladzina tabi'i juga. Mat tabi'i 2 harokat. Ya didahului kasrah atau waw didahului sukun didahului dhamma atau alif didahului fathah. Dibaca 2 harokat, sebutannya mad tabi'i. Kafaru in mad jaiz munfasil ada 2 kata. Hadza illa. Nah, 2 kata mad tabi'i. Illa asatiru. Nah, 2 kata lagi mad tabi'i. Mad jaiz ya, mad jaiz munfasil. Kalau 2 kata, kalau 1 kata mad wajib. Al-awwalin. Nah, ini diakhiri dengan mat arid li sukun, di mana setelah mat ada huruf yang diwakafkan. Nah, telah sedikit berkaitan dengan tajwid ya, ilmu tajwid dari ayat 28, 25, ayat 25 dari surah ke-6, surah Al-An'am. Nah, berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan, ya, yaitu mereka yang berdatangan mendengarkan bacaanmu, ya. Jadi orang-orang yang datang, mereka datang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun mereka ingkar, tapi mereka suka datang mendengarkan. Kalau Nabi membaca malam hari, mereka diam-diam datang mendengarkan bacaan dari Nabi SAW. Tapi hal itu tidak ada manfaat sedikit pun bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meletakkan tutupan di atas hati mereka, hingga mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Mereka hanya mendengarkan, enak mendengarkan, tetapi tidak bisa memahami. Dan Allah meletakkan sumbatan pada telinga mereka sehingga mereka tidak bisa mendengarkan hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Seperti diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 171. Dan perumpamaan orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan. Nah, Al-Baqarah 171. Allah Ta'ala berfirman, dan jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Yang dimaksudkan yaitu walaupun mereka sudah melihat ayat-ayat, melihat ayat-ayat, melihat dalil-dalil, ada hujah-hujah sudah jelas, dan bukti-bukti nyata, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Mereka sama sekali tidak punya pemahaman dan tidak punya kesadaran.
Hal ini sama dengan diungkapkan Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 23. Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Kemudian Allah berfirman, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, yaitu apabila mereka datang padamu untuk membantahmu, ya, menentang, membantah kebenaran dengan kebatilan, menggunakan bahasa-bahasa pembenaran. Ini sudah salah dibenar, menggunakan bahasa seolah-olah benar. Yang benar seolah-olah salah, menggunakan bahasa pembenaran. Nah, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Ya, ini tidak lain yang kamu bawa ini hanyalah diambil dari kitab-kitab orang-orang yang dahulu, yang dinukil dari mereka. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir Jalalain dijelaskan juga tentang ayat ini, bahwa di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu apabila kamu membaca Al-Quran. Padahal kami telah menjadikan tutupan di atas hati mereka, penutup-penutup agar mereka tidak memahaminya, supaya mereka tidak dapat memahami Al-Quran, dan di telinga mereka kami letakkan sumbatan, sehingga mereka tuli tidak dapat mendengarnya, dengan pengertian pendengaran yang masuk ke dalam hati. Dan sekalipun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tidak mau beriman padanya. Walaupun sudah jelas, tetap saja mereka tidak mau. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, tidak lain ini Al-Quran, ini hanya dongengan saja. Cerita-cerita bohong orang-orang dahulu. Sama seperti lelucon-lelucon, legenda-legenda, asatir. Ini jamak dari ustur. Jadi begitulah tafsir Jalalain. Dalam tafsir Muyassar juga dijelaskan, di antara orang-orang yang musyrik itu ada orang-orang yang mendengarkan Al-Quran darimu, wahai Rasul. Namun Al-Quran tidak menembus hati mereka, ya, disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kami menutup hati mereka rapat-rapat, sehingga mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Kami menutup telinga mereka sehingga ia tidak mendengar dan tidak menyimak apapun. Sekalipun mereka melihat ayat-ayat dalam jumlah yang banyak yang membuktikan kebenaran Muhammad SAW, mereka tetap tidak akan percaya, tidak akan beriman padanya. Sampai-sampai mereka datang kepada wahai Rasul, saat ayat-ayat yang membuktikan kebenaranmu datang kepada mereka dan mendebatmu, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah tersebut berkata, apa yang kami dengar ini hanyalah cerita kosong yang dinukil dari orang-orang terdahulu. Nauzubillah min dzalik. Itulah tafsir dari surah Al-An'am ayat 25. Akhirnya saya tutup dengan membaca kembali ayatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man yastami'u ilaik وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman padanya. Sehingga
apabila mereka datang padamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dogengan orang-orang dahulu. Sadaqallahul adzim. Sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an ala istiqlal. Tabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalami wama yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.